Nah, kalau untuk sistem pelayanannya itu gimana sih, Dok, kalau di sini? Heeh. Jadi sistem pelayanan Mhm. IGD itu pada prinsipnya kita harus melayani semua pasien yang datang ke IGD gitu. Misalkan saya datang nih ke IGD, terus saya batuk doang, itu bisa ranak atau enggak kayak gitu? Nah, kalau untuk pasien IGD sendiri, Aha, jadi beberapa kan kalau misalkan pasien datang ke IGD, ya, tentunya kita akan lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. pemeriksaan screening gitu ya. Jadi kita lakukan pemeriksaan, dari pemeriksaan wawancara, kita anamnesis dulu, Aha, kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik, kemudian kita lakukan pemeriksaan penunjang. Nah, mhm, jika ada indikasi untuk dilakukan rawat inap, mhm, maka kita akan lakukan rawat inap. Pada prinsipnya kita di IGD menangani pasien bukan berdasarkan nomor antrian. hmm. Jadi beda dengan poliklinik gitu ya. Kalau di IGD kita menangani pasien berdasarkan dengan skala prioritas. Di sini nih ada nggak sih atau Dok selama ini deh selama menjadi dokter gitu, Nah, ada pengalaman-pengalaman mistis nggak sih? kalau pengalaman Iya kan mistis kita ya, penasaran ya karena hmm, saya sendiri tuh nggak tahu gitu. Pesannya jangan takut guys kalau untuk datang ke IGD RSGM di sini tuh dokternya ramah-ramah sekali. Contohnya iya ini iya. dong, ramah Oke. sekali. Halo, jumpa lagi di Dental Talk, We Care and We Share. Hai guys, kita kali ini season baru ya dengan suasana yang berbeda dan pastinya dengan host yang baru juga ya. Jadi kali ini perkenalan dulu ya, karena saya di sini new member, saya masih agak sedikit tegang ya. Ya, perkenalan dulu ya. Nama saya Arlin. Saya di sini sebagai radiografer. Jadi nanti kalau misalkan kalian yang mau foto ronsen pasti banget ketemu sama saya di sini ya. Nah, jadi pagi kali ini nih kita bersama narasumber kami yang sangat cakep, cogan, wangi, ulala. Ya, jadi kita kali ini membahas tentang ini ya, Dok ya, mengenal layanan emergensi. Coba Ya, dengan Dok Trisna iya perkenalkan benar. diri dulu ya, Dok ya. Silakan biar orang-orang pada tahu Oke. nih. Oke, selamat pagi Sobat Sehat. Perkenalkan, saya Dr. Trisna. Jadi saya di RSGM Saraswati. Saya bertugas sebagai dokter umum di layanan IGD. Gitu, Lin. Oke. Anyway ya, Dok ya. Kali ini tuh Dental Talk ini disiarkan langsung di Instagram dan di YouTube-nya. Jadi kalian bisa langsung cek aja di Instagramnya @rsgm Saraswati Denpasar. Dan di channel YouTube-nya sama juga ya, RSGM Saraswati. Jadi kali ini gini Dok ya, saya itu mau menanyakan sesuatu hal yang membuat orang awam tuh kayak takut gitu. Oke. Ini kita ngebahas tentang IGD, instalasi gawat darurat. Itu tuh kalau orang-orang itu tuh kan kayak gawat, kata Mhm. gawat tuh sangat-sangat menyeramkan sekali gitu. Ya, benar. Kadang pada masyarakat umum biasanya Mhm. kalau mendengar kata gawat itu udah langsung takut gitu ya, Lin Iya, ya. takut sekali karena Padahal seharusnya kalau kita memerlukan penanganan yang emergensi atau mhm, yang sifatnya gawat ya harus datang ke IGD gitu. Jadi apa sih IGD itu? iya. IGD itu ya dari namanya kita sudah tahu instalasi gawat darurat. Tapi masyarakat atau sobat sehat jangan khawatir kalau datang ke IGD gitu. Jadi untuk IGD sendiri pelayanannya namanya IGD yaitu unit pada suatu rumah sakit yang Oke. memberikan pelayanan kegawat daruratan gitu. Jadi apa sih gawat darurat itu kan Iya, gitu ya. heeh. Jadi gawat darurat itu ketika seseorang mengalami perubahan kondisi yang sifatnya mendadak sehingga memerlukan penanganan yang segera. Jadi Oke. itu yang dimaksud dengan unit gawat Unit darurat. gawat darurat. Jadi nggak usah takut datang ke IGD. IGD, Jadi kalau seandainya masyarakat atau sobat sehat mengalami suatu kondisi yang kurang baik, mhm, ya mhm. sebaiknya datang langsung ke rumah sakit. Seandainya memang jam poliklinik sudah Mhm. tutup atau gimana, ya silahkan datang ke IGD aja Langsung ke IGD supaya gitu ya. tidak kondisinya semakin memburuk Oke. gitu. Kalau Oke. untuk ini Dok, yang kita tahu nih, layanan di RSGM ini kan rumah sakit gigi dan mulut nih. Ya, Nah, benar. kalau menurut dokter tuh
di sini bisa nggak sih untuk pasien-pasien yang di luar gigi dan mulut gitu? Oke. Jadi di RSGM sendiri memang rumah sakit khusus ya, rumah Mm-mm. sakit khusus gigi dan mulut Saraswati. Ya. Jadi untuk pelayanan di IGD selain kita memiliki layanan IGD gigi atau IGD Mm-mm. dental, kita juga ada layanan IGD umum. Selain itu kita juga punya poliklinik umum gitu, Lin. Jadi Oh. kalau seandainya ada pasien atau sobat sehat yang mengalami keluhan di bagian umum, Mm-mm. misalkan ada demam, kemudian ada misalkan pada anak diare atau muntah, bisa datang Mm-mm. ke IGD RSGM Saraswati karena Mm-mm. di IGD sendiri ada dokter umumnya Dokter gitu. umumnya ya. Ya, selain itu di IGD juga ada dokter gigi IGD, Dokter. dokter gigi IGD. Oke. Jadi seandainya kalau misalkan ada kasus yang menyebabkan suatu infeksi pada gigi Mm-mm. sehingga memerlukan penanganan yang gawat atau penanganan yang secepatnya, bisa Mm-mm. datang ke IGD juga gitu. IGD. Artinya IGD kita kan buka 24 jam nih. Aha. Jadi bisa datang ke IGD langsung. Oke. Jadi IGD kita beroperasi 24 jam. Jadi Benar. untuk teman-teman yang mau meriksa demam, muntaber gitu bisa nggak? Bisa Bisa muntah kan ya. muntaber? Biasanya kalau anak-anak itu yang Mm-mm. bahayanya kan seandainya dia muntah atau Mm-mm. misalkan diare, takutnya dehidrasi nih. Dehidrasi ya. Jadi sebaiknya ya datang aja ke Langsung IGD, aja bisa ya. datang ke IGD, Langsung benar. aja datang ke IGD ya. Supaya tidak terjadi perburukan kondisi Oke. gitu. Nah, kalau untuk sistem pelayanannya itu gimana sih, Dok? Kalau di sini? Heeh. Jadi sistem pelayanan Mm-mm. IGD itu pada prinsipnya kita harus melayani semua pasien yang datang ke IGD gitu. Semua pasien kita harus terima. Nah, setelah masuk ke IGD, maka kita akan lakukan screening. Screening istilahnya dilakukan pemeriksaan awal. Pemeriksaan awal itu terdiri dari pemeriksaan wawancara, kita sebut anamnesis ya. Mhm. Kemudian ada pemeriksaan fisik. Nah, setelah pemeriksaan fisik kita lakukan pemeriksaan kesadaran, kemudian kita periksakan tanda-tanda vital pada pasien. Mm-mm. Tanda-tanda vital itu seperti tekanan darah, detak jantung, kemudian suhu atau saturasi oksigen. Nah, kalau seandainya ada pasien yang mengalami penurunan kesadaran, jadi kalau IGD itu prinsipnya kita akan menggunakan skala prioritas. Jadi skala prioritas itu kita akan menangani pasien yang lebih gawat Lebih gitu. gawat gitu Jadi ya. kita menggunakan sistem triase namanya. Sistem triase itu adalah sistem yang menentukan skala prioritas untuk penanganan pasien gawat darurat gitu. Jadi untuk triase sendiri kita di RSGM ada 4. Triasenya ada Aja triase tuh. hitam, triase merah, triase kuning, dan triase hijau. Heeh. Oh, untuk triase jenis-jenisnya ini nih, kan Heeh. saya masih suka bingung ya. Heeh. Kemana nih saya harus, misalkan saya batuk, demam, saya ke triase mana nih, Dok? Gitu. Oke. Jadi pada 4 triase itu, Mhm. kalau triase hitam biasanya pada kondisi pasien yang sudah meninggal atau misalkan di perjalanan dirujuk ke IGD sudah meninggal atau dead on arrival, maka masuknya ke triase hitam. Kemudian kalau seandainya ada pasien yang mengalami penurunan kesadaran setelah kita screening ya, penurunan kesadaran, kemudian ada tanda-tanda vital yang buruk, bahkan misalkan pada pasien syok atau pasien henti jantung, maka masuknya ke triase merah. Jadi triase merah itu triase resusitasi gitu ya. Kemudian kalau misalkan pada pasien yang panas tinggi atau enggak misalkan muntah atau diare yang hebat atau ada tanda dehidrasi, artinya pada pasien yang gawat tapi tidak terlalu darurat, masuknya ke triase kuning gitu. Kemudian ada triase hijau. Kalau triase hijau itu misalkan pada pasien yang batuk pilek, kemudian pasien yang demam baru tadi pagi, itu masuknya ke triase hijau. Artinya triase hijau itu triase yang tidak gawat dan tidak darurat. Jadi ada kayak level-levelnya gitulah ya istilahnya. Benar. Jadi ya. kita kalau menangani pasien kegawat daruratan, maka kita akan lakukan triase dulu untuk menentukan skala prioritas penanganan pada pasien gawat darurat. Kalau untuk kondisi pasien nih, Dok, yang mana aja bisa ke IGD nih? Kok misalkan dia pasien kesurupan, itu kira-kira bisa nggak sih? Kalau pasien kesurupan, ya tergantung kita lihat Tergantung dulu gitu kan, ya. apa ini benar kesurupan atau enggak gitu. Kalau Kalau pura-pura kesurupan gitu, tuh langsung iya. masuk ke triase hijau berarti ya. Iya, biasanya ke psikiatri sih langsung kalau kayak gitu. Oke. Iya. Kalau untuk kondisinya yang tadi saya Hmm. bilang, kondisi pasiennya itu yang datang ke IGD itu tuh, Hmm. kondisi pasiennya seperti apa sih?
Jadi kondisi pasien yang datang ke IGD itu Mm-mm. ya kondisi yang sekiranya memerlukan penanganan secepat mungkin Oh, gitu. oke. Misalkan pada pasien Mm-mm. penurunan kesadaran, nah itu Mm-mm. harus ditangani dengan cepat. Pasien Pasien KLL gitu. pasien kecelakaan, Mm-mm. kemudian pasien yang mengalami nyeri dada, biasanya sakit Beda. jantung. Nah, itu yang harus kita tangani Asam segera. lambung tuh bisa juga. Bisa. Mm-mm. Jadi yang pada anak-anak yang kita takutkan pasien diare dan muntah itu sih biasanya Oke. menyebabkan dehidrasi, bahkan bisa menyebabkan kejang gitu. Kejang-kejang gitu Oke. ya. Jadi di RSGM sendiri selain kita IGD umum, Iya. kita juga melayani IGD dental. Di sana kan Oh, ada dokter oke. gigi IGD-nya. Oh, Jadi baru ya barengannya. Mm-mm. dokter gigi IGD itu eh, dokter gigi IGD pun juga layanan gigi Mm-mm. IGD buka 24 Mm-mm. jam gitu. Oke, tunggu dulu dok ya. Jadi untuk teman-teman sobat sehat, kalau mau bertanya-tanya lebih jelas, bisa banget langsung di kolom komentar Instagram ya. Bisa banget. Udah diginiin kan? Untuk di kolom komentarnya, udah ya. Jadi bisa langsung tanya-tanya kalau apa soal yang pengen tahu tentang IGD lebih dalam gitu. Oke, kita lanjut ya dok ya. Oke. Kalau untuk pasien IGD, apakah dia selalu rawat inap atau rawat jalan atau enggak gitu misalkan? Mhm. Misalkan saya datang nih ke IGD, terus saya batuk doang, itu bisa ranap atau enggak kayak gitu? Nah, kalau untuk pasien IGD sendiri, Aha, jadi beberapa kan kalau misalkan pasien datang ke IGD, ya, tentunya kita akan lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. pemeriksaan screening tadi ya. Jadi kita lakukan pemeriksaan, dari pemeriksaan wawancara, kita anamnesis dulu, Aha, kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik, kemudian kita lakukan pemeriksaan penunjang. Nah, hmm, jika ada indikasi untuk dilakukan rawat inap, aha, maka kita akan lakukan rawat inap. Supaya nggak kayak kata Arlin, misalkan pasien batuk pilek nih, ya, baru batuk pileknya tadi pagi, aha. kemudian datang ke IGD, dok saya mau minta rawat inap, ya kita tentu kita tolak. Oh, Karena apa? Seandainya kalau banyak nih pasien batuk pilek yang mau yang bisa. dirawat inap, kemudian ada pasien yang memang benar-benar membutuhkan rawat inap, Mm-mm. otomatis kita kadang kekurangan bed kan jadinya. Iya. Jadi kita tetap lakukan prioritas yang mana ada indikasi untuk dilakukan rawat inap, kita lakukan rawat Rawat inap. inap. Tapi kalau memang belum ada indikasi ya kita tidak lakukan rawat inap gitu. Oke. Kita next dengan pertanyaan ini baik banget ya pertanyaannya ya, Bunda. Oke, kalau untuk IGD itu kan tadi dok bilang Hmm, eh, kita melayani IGD umum. hmm, Nah, kalau misalkan dia fraktur di hmm. mandibula gitu, itu Benar. berarti masuk ke dokter umum atau dokter gigi dokter gigi IGD. umum IGD Ah. gitu. Oke, jadi seandainya pada kasus trauma fasialis ya, Mm-mm, trauma di wajah, mm-mm, tentu saja karena kita rumah sakit khusus gigi dan mulut dan bisa juga menangani di bagian itu, mm-mm. jadi kita pada pasien yang mengalami seperti itu masuk ke IGD dulu, kita sebagai dokter umum akan menangani sampai pasiennya stabil terlebih dahulu sebelum Oke. dilakukan tindakan. Nah, setelah itu nanti kita akan konsul, istilahnya rawat bersama dokter gigi IGD. Mm-mm. Nah, setelah dokter gigi IGD menangani, apakah perlu dikonsultasikan ke dokter spesialis, nanti dikonsultasikan ke dokter spesialis gitu. Jadi di IGD sendiri kita ada dokter umum, dokter gigi, Gigi. kemudian ada perawat umum dan perawat gigi. Sebenarnya dokter spesialis pun kita bisa biasanya kita konsul langsung. Kan nggak mungkin ya dokter spesialisnya Mm-mm. tinggal 24 jam di IGD Iya, iya. gitu. Jadi kalau memang memerlukan penanganan segera Mm. dan perlu kita konsultasikan ke dokter spesialis, kita langsung konsultasikan ke dokter spesialis. Nah, pada kasus misalkan pada fraktur mandibula, Mandibula. biasanya kita konsultasikan ke spesialis bedah mulut gitu. Oh, Karena kita di sini juga ada dokter spesialis bedah bedah mulut. mulutnya. Kalau untuk tahapan dan proses ke IGD gitu gimana sih caranya dok? Oke. Oke, untuk tahapan pasien ke Mm-mm, IGD, mm-mm. biasanya ya pada prinsipnya kita akan menerima semua pasien dulu. Jadi jika kondisi gawat maka masuk ke IGD, kemudian setelah kita screening cepat, artinya kita lakukan pemeriksaan untuk menentukan skala prioritas atau masuk triase mana. Ya. Nah, kita akan periksa dulu, kita wawancara dan lakukan pemeriksaan fisik gitu. Kalau misalkan seandainya pasiennya gawat sekali, Mm-mm. misalkan penurunan kesadaran, otomatis kita akan masukkan ke triase merah.
Jadi setelah pasien di triase, nah keluarga pasien juga harus melakukan pendaftaran gitu. Tujuannya kan supaya Registrasi. heeh, dilakukan registrasi, tujuannya supaya tidak tertukar nih identitas pasien. Misalkan kita akan melakukan pemeriksaan penunjang. Mm-mm. Nah, kalau sudah daftar kan udah ada identitas, sudah ada Iya. barcode-nya, jadi Mm-mm. nggak mungkin tertukar lagi gitu. Jadi seiring keluarga pasien mendaftar, kita Mm-mm. juga lakukan Lakukan penanganan penanganan pada pada pasien ya. pasien Mm-mm. gitu. Itu sih alurnya. Alurnya Nah, seperti secara itu, umum seperti secara itu. umum seperti itu. Ya. Kalau untuk hal-hal menarik di IGD, dok tuh pernah ngalamin apa aja? Mm-mm. Kalau selama saya dijaga di IGD, hal yang menarik Mm-mm. ya eh, mungkin pada waktu masa pandemi ya, Masa pandemi. kita pakai APD lengkap, Mm. kemudian kadang ada ya pasien agak Pasien yang takut gitu pasien yang takut, ah. agak membandel. Nah, eh, banyak pasien pada waktu pandemi itu yang Mm-mm. takut datang ke IGD IGD. sehingga terjadi perburukan kondisi pasien di rumah. Nah, jadi pesannya itu jangan takut ke IGD karena seandainya kalau kita takut datang Mm. ke IGD atau datang ke rumah sakit, malah menyebabkan kondisi yang tidak bagus Semakin gitu, buruk semakin kepada pasien memburuk. ya, Iya, benar, gitu. lebih baik kalau misalkan sobat sehat nih mengalami suatu gejala Mm. penyakit, ya lebih baik datang ke fasilitas kesehatan langsung supaya tidak terjadi perburukan di rumah. Jadi banyak sekali ya dok ya yang kita jumpai pasien-pasien takut banget di IGD karena Mm-mm, itu tuh soalnya kan masih awam ya, masih benar. kayak aduh takut nanti diapain, nanti Mm-mm, diapain kayak mm-mm. gitu ya. Iya. Jadi pesannya jangan takut guys kalau untuk datang ke IGD RSGM. Di sini tuh dokternya ramah-ramah sekali. Contohnya Iya, ini dong. Ramah sekali. Mau berapa pertanyaan pun bakal dijawab gitu kan. Jadi jangan iya. lupa tetap nanya ya di kolom komentarnya ya Liana ya. Mm, Itu tim kreatifnya mantap-mantap ya pada pagi hari ini ya gitu. mm. Nah, jadi disampaikan tadi sama Dokter Isna, jangan takut untuk datang ke IGD karena nanti kasihan ke tubuhnya kita masing-masing gitu. Malah makin buruk, makin drop jadinya gitu. Lebih parah lagi nanti. Dan kalau lebih parah gitu kan bakal susah menanganinya ya, Dok Iya, ya. jadi lebih susah kita karena Mm-mm. sudah terjadi perburukan ke kondisi Kondisi pasiennya sendiri pasiennya gitu. Jadi gitu. lebih susah menangani. Menanganinya gitu. Oke. Hmm. Kita kali ini ada pertanyaan nggak? Mungkin dari sobat sehat yang Mungkin ada yang mau nanya-nanya, ingin sobat bertanya sehatnya bisa ditanya bisa seputaran IGD. langsung. Ini disiarin langsung ya ke Instagram ya. Tim kreatifnya mantap loh pagi ini loh ya. Semangat semua ya. Ada Dokwir. Oke, ini ada pertanyaan nih. Kita masih nungguin ya sekitar 30 menit. Berapa menit kita menunggu pertanyaannya? Oke, mungkin Udah jika lanjut ada aja gitu. pertanyaan Oke. bisa Udah silakan ditanyakan diminum langsung. dulu kalau Ya, mau terima ini kasih. biar nggak batuk nanti masuk ke triase. Mana kok batuk tadi? Triase Triase hijau. hijau, Oh iya, benar. triase hijau. Minum dulu. Kita santai aja. Kita chill. Dok, silakan minum dok. Iya. Oh ya, untuk di IGD RSGM Saraswati sendiri kita memiliki beberapa fasilitas penunjang ya. Iya, apa itu? Jadi penunjangnya kalau untuk biasanya pada pasien umum kita ada EKG, kemudian Kaki. untuk rekam jantung, kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan darah rutin, kemudian bisa melakukan pemeriksaan urin kayak gitu. Itu bisa di IGD. Baru ya itu dok ya. Berarti Hmm. ada labnya ya. Iya, ada labnya. Oke. Kemudian yang udah lama kan kita fasilitas ronsen Ronsen gigi iya. ya dari Arlin Saya sendiri pribadi. sebagai radiografer. Jadi fasilitas ronsen gigi itu kita bukanya 24 jam. Iya, Jadi kalau betul. memang ada yang membutuhkan ronsen atau gimana bisa datang langsung ke RSGM RSGM. Saraswati. Karena IGD dan radiologi itu sangat-sangat berdampingan sekali Iya, ya. benar. Jadi kalau dia buka 24 jam, kita pun buka 24 jam gitu. Benar. Jadi IGD RSGM Saraswati bukanya 24 jam. Oke. Jadi kita udah berapa menit berjalan waktunya? Oke, kita masih lanjut ya. Ini masih banyak-banyak pertanyaan sekali nih, Dok. Kalau untuk ini, saya mau menanyakan deh. Kalau mitos nggak? Kan saya setahu saya ya, Dok ya, waktu saya PKL ya.
untuk di IGD itu kan kalau kita ngomong sepi IGD-nya nanti bakalan rame, itu tuh bener atau enggak sih Dok? Karena saya kalau setiap ke IGD saya bilang sepi saya pasti dimarahin gitu. Itu sih tergantung ya. Tergantung Kalau kepercayaan otomatis masing-masing ya. kalau kita sih pastinya mitos ya kalau Mm. masalah itu, karena kondisi pasien juga kita nggak tahu kapan nih mereka Mereka akan mengalami uh, penyakit, atau misalkan berpengaruh dengan musim juga bisa, misalkan kayak sekarang nih ya, musim hujan, iya iya iya. otomatis pasien pasti agak lebih rame Iya ketimbang sih. yang apa namanya kalau pada musim Pada kemarau musim-musimnya. atau itu berpengaruh cuaca juga. Oke, jadi itu tuh Hmm. mitos ya guys kalau untuk kita bilang sepi itu. Jadi kita bilangnya sepi terus nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Nggak sih. apa-apa ya. Kalau semakin ramai kan semakin bagus. Mm-mm. Iya benar sih. Ya mana pertanyaan? Oke, mungkin ada yang Ada yang bertanya ini ya. dong nih ya. Oke. Dok, kalau ada pasien masuk ke IGD dengan gangguan lambung dan memerlukan dokter penyakit dalam, apakah langsung ditangani di RSGM atau dirujuk lagi ke RS lain? Ini pertanyaan dari Sri Mariana Dewi ya. Pertanyaannya ini bakal dijawab dengan dokternya langsung. Ayo dok, silakan dok. Oke, Pertanyaannya untuk ini. terima kasih atas pertanyaannya. Iya. Oke, untuk pada kasus ini, jadi pertanyaannya kasus Asam lambung. gangguan lambung ya. Jadi untuk Gangguan gangguan lambung bisa kita tangani di IGD. Nah, jika seandainya tidak ada perubahan, nah nanti kita akan konsulkan ke spesialis penyakit dalam. Kebetulan kita di RSGM juga ada spesialis penyakit dalamnya gitu. Jadi ketika ada pasien yang mengalami gangguan lambung, maka masuk IGD dulu. Kemudian kita akan lakukan penanganan awal gitu ya. Penanganan awal dari dokter umum akan memberikan terapi atau penanganan. Kita memberikan penanganan. Jika seandainya tidak ada perubahan, nah dan memerlukan konsul ke spesialis penyakit dalam, nah kita sebagai dokter umum juga bisa mengkonsulkan langsung ke dokter spesialis penyakit dalam gitu. Itu langsung ya. Iya, benar. Di sini juga. Kita juga punya spesialis penyakit dalamnya di RSGM. Jadi kalau misalkan ini saya asam lambung bisa langsung menghubungi dok saya udah nggak enak nih. Ya datang aja ke IGD boleh. Ke IGD ya gitu. Langsung ke IGD. Seru sekali ya IGD ya. Kalau untuk misalkan nih dok, untuk pasien ini deh, saya mau ngebahas tentang pasien epilepsi. Nah itu tuh kan katanya nggak boleh tuh kita bukan nggak boleh ya, kayak apa kita kena air apa sih? Liurnya tuh katanya tuh bisa ke kita juga. Nah terus kalau misalkan ini lagi kejang nih kondisinya, itu apa sih? Ayang gitu. Itu dibawa ke IGD gimana tuh caranya tuh dok? Jadi kalau epilepsi itu bukan suatu penyakit menular. Bukan berarti itu mitos ya juga ya. Mitos. Jadi kalau misalkan Arlene menemukan pasien epilepsi ya otomatis kita lakukan penanganan awal dulu. Kalau ke IGD ya kita bebaskan jalan nafasnya, kemudian kita lakukan pemeriksaan pernapasannya apakah ada gangguan atau tidak, kemudian baru kita tangani kejangnya. Itu tuh kita pegang itu berarti nggak masalah. Nggak masalah. Jadi jangan takut untuk menolong pasien gitu. Misalkan biasanya kita sering kan menemukan juga pasien henti jantung kayak gitu ya, henti jantung. Nah, walaupun kita sebagai masyarakat awam atau kita sebagai tenaga medis harus wajib bisa melakukan penanganan awal resusitasi jantung paru. Jadi ketika ada pasien ya, ketika ada seorang yang terjadi henti jantung, ya kita harus siap untuk melakukan resusitasi jantung paru, harus siap untuk melakukan bantuan hidup dasar namanya. Nah, itu. Berarti masuk lagi, berarti itu ntar perawatnya menanganinya gitu ya. Setelah kita tertangani dengan bantuan hidup dasar ya sambil kita memanggil bantuan. Nah, setelah kita menangani bantuan hidup dasar, nanti untuk bantuan hidup lanjutan kita bawa ke rumah sakit. Gitu. Pengalamannya yang gini ya, jadi saya menambah ilmu ya. Saya kira selama ini itu pasien ayam itu tuh nggak boleh boleh ditolong tapi setelah dia sadar gitu.
kan nggak boleh kena air liurnya katanya gitu. Jadi Ya, saya tuh kayak takut gitu kan kalau mau ya. nolong, apalagi katanya liniment gitu. Kalau pasien ayan itu atau Heeh. pasien epilepsi ya bukan Mm-mm. penyakit Bukan menular penyakit gitu. menular Jadi ya. nggak apa-apa, harus ditolong. Harus ditolong ya dok Mm-mm. ya. Berarti Nah, selama ini statement kita tuh salah ya. mm-mm. Selama ini saya mengira seperti itu karena kan saya nggak tahu nih gitu, dan Iya. mau bawa ke IGD pun saya nggak berani megang gitu. Mm-mm. Oke, jadi kali ini untuk pengalaman deh dok, Mm. kalau di IGD sini nih ada nggak sih, atau dok selama ini deh, selama menjadi dokter gitu, Nah, ada pengalaman mistis nggak sih? kalau pengalaman Ya kan mistis kita ya, penasaran ya, mm, karena saya sendiri tuh nggak tahu gitu. mungkin Arlin pernah ya. Kalau saya sih belum Enggak sih. pernah. Kalau saya Makanya sih berarti belum nggak pernah. ada ya. Berarti di IGD sini dan di mana-mana pun aman ya. Aman. Aman. Ya, Insya Allah aman. Insya Allah. aman. Ini pengalaman bisnis seru banget. Oke, ada pertanyaan lagi. Dok, kalau ada kasus kecelakaan pada daerah badan dan gigi, yang mana harus ditangani terlebih dahulu, dok? Tuh, dari Arya underscore Lisha 14. Oke. Terima kasih pertanyaannya Arya Alicia. Jadi untuk penanganan awal ini kan pada kasus kecelakaan ya pada daerah badan dan Badan dan gigi. gigi. Nah, jadi yang kita tangani yang mana menyebabkan kegawat daruratan. Jadi pada prinsipnya semua kita harus tangani ya. Iya. Jadi kalau kita di IGD biasanya pada kasus trauma otomatis kita ada tahapannya untuk menangani. Pertama kita akan lakukan pembebasan jalan nafas namanya. Karena istilahnya perburukan atau kematian pada pasien itu paling cepat dari sumbatan jalan nafas, sehingga kita yang perlu kita tangani adalah RW-nya dulu atau sumbatan jalan nafasnya dulu. Kemudian yang kedua, kita pastikan pernafasannya aman nih, pernafasannya aman, apakah ada pasiennya bisa bernafas spontan atau tidak kayak gitu. Kemudian sirkulasinya, kita lihat dari sirkulasinya, kita cek tensinya, kita lihat apakah ada penurunan tensi atau enggak, apakah ada kehilangan darah yang masif atau enggak. Nah, itu yang kita tangani dulu gitu. Seandainya semuanya sudah stabil, maka baru kita akan tangani ke bagian yang lain gitu. Kita cek lagi dari atas sampai ke bawah, dari kepala sampai ke kaki. Kalau misalkan pasien sudah stabil. Jadi kalau misalkan ada masalah gigi, setelah pasien stabil baru kita tangani bagian giginya gitu. Misalkan setelah pasien stabil ada luka-luka di bagian dada, baru kita tangani lukanya. Kalau untuk kan selama ini dari tadi sampai sekarang dok masih bilang cek jalur pernafasan, itu gimana cara ceknya dok? Nah, kalau untuk pemeriksaan saluran nafas atau pemeriksaan airway, kita bisa pastikan kalau saluran nafas ya, kalau kita pastikan dulu apakah ini nafasnya spontan atau tidak kayak gitu. Jadi untuk cara ngeceknya ya kita lihat apakah ada pernafasan gerak dada atau enggak, kemudian kita rasakan apakah ada hembusan nafas atau enggak kayak gitu. Kalau nggak ada langsung kita lakukan ini tadi yang di RCT Ya, kita tadi. jadi harus lakukan penanganan awal, entah kita berikan oksigen atau yang lain. Kalau untuk sumbatan saluran jalan nafas sendiri ya kita akan bebaskan sumbatannya itu. Ada lagi yang mau bertanya? Kita masih membuka sesi pertanyaan ya. Yang baru join bisa langsung. Nih kita boleh promosi IG masing-masing nggak? Boleh ya. Jadi kalau untuk teman-teman bisa banget di follow ya IG-nya, nanti di bawah sini ada, dan Dok Tristan juga ada nanti di bawahnya ya. Tolong ya yoga ya diedit ya. Kita haus akan follower soalnya, haus akan follower. Siapa tahu kita bisa mutualan apa sih, temenan gitu kan, menambah relasi gitu. Seru sekali pokoknya pada pagi hari ini. Kita menemani selama 1 jam ke depan. Atau sudah 1 jam? Belum ya? Oh oke. Oke, nanti untuk IGD Apa kita kasih tahu sekali lagi ya, iya, sekali lagi diingatkan diingatkan untuk di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Saraswati, walaupun kita rumah sakit khusus, kita juga melayani pasien umum. Jadi pasien yang menderita batuk pilek, kemudian pasien yang menderita mual muntah, ada pasien demam, kita melayani selama 24 jam gitu ya.
Jadi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Saraswati tetap beroperasi selama 24 jam. Di sana ada layanan umum, layanan gigi, itu bisa kita Bisa lakukan ya. semua gitu ya. Jadi sekarang sudah terbuka buat semua lah ya, semua Terbuka, jenis penyakit kita. bukan khusus gigi dan mulut saja. Di Mm-mm. jam pagi juga kita ada poliklinik umum, kemudian ada poliklinik gigi umum dan poliklinik gigi spesialis. Untuk sore hari kita ada pelayanan dokter spesialis penyakit dalam juga. Mm. Jadi nanti mungkin nextnya kita bakal ke dokter gigi ini aja ya, dokter gigi umum untuk pertanyaan lebih dalam, karena dokter kan ini ya dokter umumnya aja Iya, gitu, karena kan tadi dokternya bilang ada 2 IGD umum dan dental. Kita benar. penasaran nggak tentang dentalnya gitu ya, dental cepet ya. Terus kalau untuk ini dok, apa ya, ini ada pertanyaan lagi nggak sih? Oh belum ada. Kita sambil ngobrol-ngobrol santai aja ya dok ya, Benar. karena udah pertanyaan yang serius di awal udah diterima oleh sobat sehat, sangat-sangat diterima Mungkin sekali ya. Arlin ada pengalaman masuk IGD atau berobat ke Eh, IGD mungkin? saya belum pernah sih ke IGD, makanya saya takut gitu. Oh, kenapa takut? Sekarang kan udah tahu ya. Iya, saya udah tahu, Kalau jadi sudah saya tahu nggak pernah jadi nggak usah takut lagi iya gitu betul, ya. karena selama saya sakit saya diem di rumah dok. Oh, diem di rumah. Karena saya nggak berani ke IGD, takut sekali Kalau gitu. terjadi perburukan ke Arlin gimana? Nah, Baru ke IGD. iya itu salahnya saya kan eh, ini ya umum ya, Awam. awam, masih belum tahu apa itu IGD, karena yang saya tahu IGD itu hanya Menangani. penyakit-penyakit yang berat gitu, seperti tertusuk pisau, tertembak, kayak gitu-gitulah yang saya tahu. Makanya kayak ini nggak usah ke IGD lah, ternyata juga perlu ya kok untuk demam tinggi gitu ya. Kalau misalkan ada demam tinggi Mm-mm. yang ngerasa nggak bisa kita tahan kayak gitu ya Oke, langsung aja ke IGD langsung ketimbang aja. di rumah. Kita nggak tahu kan melakukan penanganan Iya apa betul, malah terjadi malah perburukan semakin kondisi iya gitu. betul. Ya, lebih baik datang ke IGD. Uh-uh. Jadi kalaupun seandainya pelayanan poli udah tutup, nah Hah? itu bisa datang ke IGD karena IGD kan 24 jam. Oke, nih ada ini dok, ada pertanyaan lagi nih. Dok, apabila ada pasien tersedak, penanganan pertamanya seperti apa dok? Gitu. Gimana sih dok penanganan? Iya sih, pasien tersedak tuh. Nah, kalau pasien tersedak otomatis kan dia risikonya tersumbat jalan nafas gitu ya, tersumbat jalan nafas sehingga kita harus segera tangani supaya sumbatan jalan nafasnya bisa bebas gitu. Jadi untuk caranya yang pertama paling simpel bisa kita lakukan tepuk pada punggung pasien atau kalau pasiennya dewasa Dewasa? kita akan lakukan kita akan lakukan penekanan pada daerah dada pasien gitu. Itu tujuannya untuk mengeluarkan atau mengeluarkan ini sumbatan jalan nafasnya. Gitu ya. Siapa tahu dia kesedek Iya. tulang ikan gitu Biasanya kan. kesedap bakso ya Oh, kalau agak bakso. besar. Kesedap Berarti bakso. untuk bayi dan dewasa tuh berbeda ya dok ya? Iya, Penanganan kalau untuk pertamanya. bayi berbeda dengan dewasa. Kalau pada bayi kita akan tepuk di bagian punggung bayi. Punggung bayinya gitu. Kalau untuk dewasa yang tadi itu yang Benar. dorong apa dadanya. biar Kita akan lakukan hentakan pada dada hentakan. pasien. Oke, ini hentakan bukan dorongan ya. Terus saya masih bingung juga sih soal apa ya, triase tadi itu dok. Misalkan nih ya, kalau ada pasien protes dia, dok kan saya sudah ngantri lama nih, kok yang itu duluan sih yang datang, kok itu duluan sih yang yang dilayani, saya udah dari tadi loh dok. Nah, gimana dokter menangani hal seperti itu? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Iya. Jadi kalau misalkan ya benar sekali ada masyarakat yang sering protes kan, kenapa saya datang duluan tapi Kok dia yang dulu gitu. yang lain duluan ditangani kan kayak gitu. Jadi pada prinsipnya kita di IGD menangani pasien bukan berdasarkan nomor antrian. Jadi beda dengan poliklinik gitu ya. Kalau di IGD kita menangani pasien berdasarkan dengan skala prioritas, berdasarkan triase tadi. Yang tadi Mana yang lebih gawat itu yang kita tangani terlebih dahulu supaya tidak terjadi ini yang mengancam nyawa gitu. Jadi kita tangani yang mana sekiranya mengancam nyawa gitu, yang mana sekiranya lebih gawat. Misalkan kalau kita skala prioritas
pasiennya masuk ke triase merah, ya otomatis yang masuk ke triase kuning kita Geser sebentar lah geser gitu. sebentar gitu. Jadi kita tangani yang masuk ke triase merah dulu gitu. Jadi pada prinsipnya pelayanan di IGD itu bukan berdasarkan nomor antrean atau berdasarkan yang mana duluan Iya datang, betul. tapi berdasarkan prioritas kegawat daruratan. Tapi banyak ya Dok ya untuk pasien-pasien yang protes seperti itu. Iya, banyak sekali. Makanya kita harus tahu juga, memberi edukasi juga kepada sobat sehat semua. Jadi kalau ke IGD itu ditangani berdasarkan skala prioritas, skala prioritas kegawat daruratan. Oke, ini dia mau nanya nih Dok. Pagi Dok, izin bertanya nih Dok. Untuk sistem rujukan dari Vaskes lain ke RSGM Saraswati itu apakah tersedia Dok untuk saat ini, dan apakah semua rujukan emergensi akan diambil tindakannya Dok? Jadi untuk sistem rujukan misalkan dari rumah sakit lain ke rumah sakit Saraswati ya, kita pasti menerima pasien, kita nggak bakal menolak pasien gitu. Jadi pada prinsipnya ya semua pasien yang memerlukan tindakan atau memerlukan perawatan di RSGM Saraswati pasti kita terima gitu. Dengan syarat ya dari rumah sakit harus melaporkan dulu ke rumah sakit Saraswati. Berarti gitu ke RSGM yang perujuknya istilahnya harus melaporkan konfirmasi dulu ke RSGM Saraswati. Biar nggak tiba-tiba datang kita bingung juga kan. Iya benar. Gitu. Jadi sebenarnya bisa ya guys, kalau misalkan dari rumah sakit lain mau ngerujuk ke RSGM 1 itu bisa ya, bisa banget bahkan gitu. Kita menerima pasien dari mana-mana gitu. Dan apakah akan diambil tindakannya Dok tuh untuk berarti yang hanya emergensi aja ya pertanyaannya ini ya. Jadi kalau misalkan ya jelas kita akan lakukan tindakan gitu. Kalau memang memerlukan tindakan kita akan lakukan tindakan. Jadi dari rumah sakit perujuk ya harus konfirmasi dulu ke kita bahwa akan merujuk pasien kan seperti itu. Jadi setelah konfirmasi kita menerima, jadi pasiennya begitu datang di IGD langsung kita tangani. Kalau memang memerlukan tindakan kita akan lakukan tindakan gitu. Nanti kalau memang perlu perawatan dari dokter spesialis ya kita konsulkan ke dokter spesialisnya, otomatis nanti akan dilakukan perawatan oleh dokter spesialis sendiri gitu. Tapi kalau misalkan dia datang tiba-tiba tanpa konfirmasi nih, pihak rumah sakitnya dari sini. Kalau memang gawat darurat kita pasti diambil ya. Iya, pasti tangani. Tindakan ya. Tapi biasanya kan kayak hal-hal seperti itu jarang terjadi sih Dok ya. Pasti konfirmasi dulu terlebih dahulu ya. Pasti konfirmasi dulu. Benar. Oke guys, ini apakah ada lagi yang bertanya? Kita masih menunggu pertanyaan atau sudah selesai pertanyaannya? Untuk tim-tim di sini dia mau bertanya? Aman ya semua? Aman. Untuk pesan-pesannya nih Dok, selama Dok bekerja di RSGM tuh apa sih untuk pesan-pesannya kira-kira ada nggak yang mau disampaikan nih gitu untuk di pagi hari ini gitu, sebelum menutup acara? Jadi pesan ke sobat sehat semua, kalau seandainya ada yang mengalami suatu gejala penyakit, baik panas ataupun misalkan ada nyeri dada atau apapun, jangan takut datang ke IGD rumah sakit. Karena seandainya kalau kalian tetap merawat diri di rumah atau memaksakan untuk diam di rumah, nah itu yang takutnya terjadi kondisi yang lebih memburuk lagi gitu. Sebaiknya ya datang ke fasilitas kesehatan. Tentunya ke RSGM Saraswati juga bisa, karena kita juga melayani pasien umum dan pasien gigi juga gitu, pasien gigi dan mulut. Jadi jangan takut untuk berobat ke IGD gitu. Ini sebelum berakhir nih Dok, kan saya penasaran nih dokter nih cakep nih ya, cakep wangi gitu, putih menawan sekali pokoknya. Kira-kira dokternya udah ada pasangan tuh belum sih? Boleh nggak sih saya bertanya seperti itu? Kira-kira nih, boleh. Siapa tahu ntar teman-teman dia mau, itu dokternya cakep nih, gue pengen kenalan lebih dalam gitu. Gila, cocok memang. Terus? Ya, saya sudah ada pasangan. Sudah ada pasangan? Sudah sold out ya guys. Sudah sold out. Ini kita tidak boleh digabungkan nih, berarti suami orang.
Iya, calon. Calon Ah, saudara, calon. ditunggu undangannya ya dok ya. Iya. Jangan lupa datang ya besok. Nanti kita live juga nggak sih kalau untuk undangannya Iya. pernikahannya gitu. Mungkin Arlin jadi hostnya nanti. Capek sekali. Boleh boleh, tapi jangan lupa ini ya dok ya, bayarannya ya. Pegang-pegang. Ah. Iya. Dokter nih, selain di sini nih, kira-kira seneng nggak sih dok kerja di sini? Ya, Bisa senang. senang ya, Senang Dokter banget. udah berapa lama sih kerja di sini? Saya kerjanya sih baru ya, hampir Baru. kurang lebih hampir setahun. Kurang lebih hampir setahun lah ya. Dan selama di sini tuh apa yang dirasain untuk Ya senang fasilitas? kita bisa belajar kasus-kasus baru ya yang sebelumnya kita jarang ambil, terutamanya Iya. di kasus gigi dan mulut. Kemudian apa? Sehingga sekarang kan kerjanya di rumah sakit khusus gigi dan mulut. Jadi ya itu pengalaman menarik menurut saya belajar di bagian wajah ya, bagian facial. Ya, Jadi itu sih yang menarik sekali. menarik ya. Kalau untuk dokter nih, kenapa sih dok kok pengen jadi dokter? Kenapa nggak pengen jadi radiografer lah kayak saya? Kenapa nggak pengen jadi perawat atau jadi apa gitu? Kenapa jadi dokter? Ya. Kenapa dok memilih profesi ini gitu? Awalnya ya saya memang Enggak ya? nggak coba-coba sih. Oh nggak coba-coba ya? Ya. Jadi awalnya memang pengen ya? untuk jadi dokter, Bantu. sama ya kita bisa memberikan pelayanan ke masyarakat, artinya bisa bermanfaat lah bagi masyarakat, terutama di fasilitas kesehatan. Menurut saya dulu ketika saya sekolah ya di daerah saya terutama ya masih sedikit sekali ini dokter umum fasilitas kesehatan. Sekarang ya syukurnya sudah bisa jadi dokter, bisa membantu masyarakat lah. Seru sekali ya perjalanan dokter ya, sampai berada di titik ini tuh sangat berat ya. Apakah dokter nih ingin mengambil spesialis? Kan kita udah belajar tentang ini ya, wajah gitu. Mau ngambil spesialis apa sih namanya? Facial apa kulit kelamin gitu ya namanya ya. Ya nanti kalau seandainya dikasih kesempatan ya kalau bisa ya lanjut Mau ngambil itu ya, atau mau ngambil yang lain gitu, misalkan spesialis enggak sih, Nggak artinya tahu. nanti belum belum ditentukan kepikiran ya, belum belum kepikiran. Ada lagi pertanyaannya Bunda? Mungkin sobat sehat yang ingin bertanya bisa silakan langsung di kolom komentar. Iya, kita masih terbuka nih, terbuka untuk umum. Nanti kita bisa ditonton juga ya di YouTube kita. Ya benar dok, benar sekali. Apa nama YouTube-nya nih? Kita nama YouTube-nya itu RSGM Saraswati. Jadi kalau untuk yang mau lihat langsung keseruan kita di pagi hari ini, bisa langsung nonton di channel YouTube-nya RSGM Saraswati. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys. Keren banget saya hari ini ya, pagi ini saya merasa keren banget nih gitu. Rasa menggebu-gebu, on fire banget. Terus dok ya, kalau tadi saya mau nanya apa ya, saya nge-blank nih. Kalau untuk awal-awal pandemi gitu tuh, saya balik lagi ke yang pertanyaan awal ya. Untuk awal pandemi itu tuh pasien tuh kan takut tuh dok, IGD. Itu berpengaruh nggak sih dok? Misalkan IGD semakin sepi, terus pasien takut semakin buruk karena awal-awal corona gitu. Ya kalau kita sih pada masa pandemi kita pasti melayani seluruh masyarakat ya, seluruh masyarakat. Artinya kita pun di IGD ada istilahnya ada penanganan khusus. Kalau misalkan orang yang masyarakat atau pasien yang terinfeksi, kita akan pisahkan dengan masyarakat dengan pasien yang tidak ada infeksi karena takutnya kan ada penularan. Jadi pada waktu pandemi itu kita pisahkan antara pasien yang memang ada infeksi atau tidak kayak gitu. Jadi yang kita takutkan justru kalau misalkan pasien yang bergejala tapi dia tidak datang ke fasilitas kesehatan, nah takutnya terjadi perburukan di rumah. Itu sih kendalanya pada waktu pandemi. Gitu ya. Oke, jadi untuk kesimpulannya nih ya teman-teman sobat sehat, jadi kesimpulannya RSGM Saraswati ini saya simpulin lagi dok ya dengan yang tadi dok bilang di awal sampai detik ini gitu kan. Jadi
Jadi kesimpulannya RSGM Saraswati itu memiliki layanan IGD umum dan IGD dental. Jadi untuk teman-teman kita tuh buka 24 jam, beroperasi 24 jam. Jadi untuk yang teman membutuhkan layanan kesehatan yang sangat-sangat genting banget dan sangat gawat, bisa langsung datang ke IGD RSGM Saraswati Denpasar gitu. Jadi jangan takut kalau misalkan kita untuk memeriksa kesehatan kita ya dok ya, Benar. pastinya ya. Jadi karena nggak semua IGD itu menyeramkan gitu, betul kan dok? Benar, IGD itu tidak menyeramkan. Ada tambahan lagi mungkin dok? Ya, itu sih pesannya kepada sobat sehat semua. Kalau seandainya ada gejala suatu penyakit atau menderita penyakit, jangan lupa datang ke fasilitas kesehatan. Kalau memang perlu tindakan yang emergensi, langsung aja datang ke unit pelayanan IGD gitu ya, supaya tidak terjadi kondisi yang tidak kita harapkan saat di rumah. Oke. Jadi berakhir sudah Dental Talk kali ini di season ini ya. Ini karena kita masih pengenalan, karena saya host baru, jadi kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan ya. Oke. Untuk gini dok, nanti ikutin saya dok ya. Siap. We care, we love, we care and we share gitu ya. We care and we Nah, share. harus gini tangannya. We care and we share. Gini harus gini. Iya gitu ya dok ya. Oke. Ntar kalau saya bilang Dental Talk, we care and we share gitu ya. Oke. Dental Talk, we care and we share. Oke, sampai jumpa di season berikutnya. Bye.